Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Pradana. Saya salah satu dosen pada Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional. Pada Prodi Ilmu Komunikasi terdapat 3 konsentrasi. Di antaranya ada advertising digital, kemudian ada jurnalistik digital, dan juga ada public relations digital. Dan saya adalah salah satu dosen yang mengampu pada konsentrasi public relations digital. Pada konsentrasi public relations digital, saya mengampu beberapa mata kuliah. Seperti pada semester ini, saya mengampu public speaking dan komunikasi persuasif, kemudian ada digital marketing public relations, lalu ada public relations writing, serta manajemen isu krisis dan reputasi. Di Universitas Nasional memberlakukan sistem pembelajaran secara blended learning, di mana pada minggu ini dilakukan perkuliahan secara online dan minggu depan diberlakukan perkuliahan secara onsite atau di kelas. Dan pada minggu ke-14, yaitu di minggu ini, saya akan mengajar di kelas public speaking dan komunikasi persuasif secara online. Pada materi kali ini, yaitu di minggu ke-14, saya akan membahas mengenai personal branding pada public speaking. Personal branding sangatlah penting dalam hal berpublic speaking, terutama bagi para mahasiswa dan mahasiswi dari konsentrasi public relations. Personal branding ini sangat penting karena public relations harus orang memiliki skill dalam berpublic speaking. Dan public speaking itu berawal dari rasa kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri bisa didapat ketika personal branding mereka kuat. Dan di masa media digital sekarang, personal branding tidak hanya bisa didapat di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, terutama pada media sosial. Dan mahasiswi public relations digital diharapkan dapat membangun personal branding mereka, terutama di dunia digital dan media sosial, supaya ketika mereka melakukan public speaking, mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang terbangun karena adanya personal brand yang kuat, meskipun itu hanya di dunia maya. Dan di kesempatan kali ini, di minggu ke-14, saya akan mengajarkan atau menjelaskan bagaimana personal branding ini mempengaruhi public speaking, terutama bagi public relations digital. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Kita masuk ke minggu ke-14, yaitu kuliah online terakhir, yang nanti akan ada materi yang akan saya sampaikan, kemudian nanti ada diskusi jika ingin ditanyakan oleh teman-teman. Sebelum kita masuk ke minggu onsite di akhir minggu depan dan masuk ke UAS. Sebelum kita mulai, boleh Ketua kelas Julian untuk share materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, kita masuk ke minggu ke-14, yaitu ada yang namanya personal branding dalam public speaking. Jadi buat teman-teman tahu juga bahwa dalam per-public speaking, ini ada hal yang harus teman-teman punya, yaitu adalah personal branding, yaitu bagaimana teman-teman membranding diri teman-teman sendiri supaya ini menjadi modal atau bisa menjadi tambahan untuk teman-teman berpublic speaking dengan santai, dengan leluasa, dan juga dengan percaya diri. Boleh di next? Baik, konsep yang pertama, public speaking itu tidak hanya merupakan keterampilan menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga menjadi media bagi seseorang untuk membangun citra, menunjukkan kompetensi, serta menciptakan kesan positif yang akan mempengaruhi cara audiens menilai dirinya. Di era digital yang semakin kompetitif, kemampuan berbicara di depan umum perlu didukung oleh personal branding yang kuat agar seorang komunikator memiliki identitas yang jelas, mudah dikenali, dipercaya, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada audiens. Nah, personal branding yang dibangun melalui public speaking tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan audiens, tetapi juga memperkuat reputasi, memperluas peluang karir, serta mencerminkan nilai karakter dan profesionalisme seorang komunikator dalam berbagai situasi komunikasi. Nah, maksudnya adalah personal branding ini teman-teman eh, bisa dibilang ini sesuatu yang wajib untuk punya. Karena di dunia digital itu ketika audiens itu pengen tahu teman-teman sebagai public speaker, dia akan melihat media sosialnya. Nah, di situ kesempatan teman-teman untuk membangun personal branding minimal lewat media sosial dulu sebelum orang-orang itu tahu teman-teman seperti apa. Kan biasanya kalau kita mau lihat seminar orangnya gitu kan di flyernya akan dilihat, oh si ini nih bapak ini atau si ibu ini. Nah, kita harus tahu nih, oh si bapak ini
dikenal sebagai apa ya? Nah, personal branding ini yang teman-teman seharusnya atau diharapkan nanti punya sebelum dalam melakukan public speaking. Karena sebuah personal branding itu penting dan itu bisa membantu teman-teman dalam membuat teman-teman percaya diri, kemudian juga dikenali sama audiens dan audiens jadi akhirnya percaya bahwa oke yang dibawakan oleh si speaker ini benar karena memang secara brandingnya seperti itu. Boleh di next? Oke, satu dulu, stop dulu, stop dulu. Oke, di sini dulu. Nah, apa itu branding? Kalau kita runut dulu dari kata branding, branding ini adalah keseluruhan upaya untuk menciptakan, membangun, dan mengelola citra suatu merek atau brand agar memiliki identitas yang kuat dan dikenali di benak orang lain. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang branding, kalau masalah merek atau branding atau citra, ini intinya adalah yang membedakan identitas satu produk dengan produk yang lain. Nah, untuk orang juga bisa disebut seperti itu, untuk membedakan kita dengan orang lain. Nah, jadi orang kenal kita tuh sebagai apa sih? Nah, itu namanya branding. Boleh ini next? Sekali aja. Nah, kalau kata Jeff Bezos, yaitu founder dan CEO dari Amazon, dia bilang bahwa branding itu adalah yang orang katakan tentang kita atau tentang teman-teman ketika teman-teman lagi nggak ada di ruangan itu. Jadi kalau orang ngomongin kita minimal harus yang baik ya. Ketika orang lain mengomongin kita yang baik-baik di saat kita tidak ada di sana, maka itu adalah branding. Pun misalkan yang negatif, kalau misalkan teman-teman dikenal atau diomongin orang-orang lain yang negatif, berarti memang branding teman-teman seperti itu. Jadi ketika orang ngomongin kita ketika kita nggak ada, maka itu disebut dengan branding. Ya istilahnya bisa dibilang kita lagi digosipin nih. Nah itu biasanya itu disebut dengan branding. Karena orang mengenal kita dengan seperti itu. Next. Nah, kalau personal branding adalah proses membentuk dan mengelola persepsi publik terhadap diri kita sendiri. Jadi, kalau teman-teman mau dianggap sebagai apa, maka branding itu yang harus kita bikin, yang harus kita kelola. Supaya orang, oh kalau kenal Julian tuh Julian yang ini ya, yang ketua kelas public speaking ya. Ya, sekarang branding Julian adalah ketua kelas dari kelas public speaking saya, kelas public speaking Pak Yuda. Nah, nanti bisa jadi setelah ini bisa aja brandingnya yang lain dan sebagainya. Maka itu yang bisa dipersepsikan supaya orang kenal kita itu sebagai apa. Next. Nah, kalau kita bahas tentang personal branding di media, terutama media sosial, nah ini teman-teman mungkin di antara teman-teman mungkin 90% seperti ini. Dimana ketika punya satu akun ini kita Instagram aja ya. Instagram yang pertama akun pertama profilnya dikunci, semua orang bebas follow, ada orang tua dan keluarga besar dan biasanya nggak ada postingan. Dan itu biasanya profilnya pun nggak jelas gitu kan, nggak ada mukanya atau mungkin namanya tidak jelas. Nah ini mungkin teman-teman 90% atau 80% seperti ini. Kemudian next. Nah kalau yang lain gini juga nggak? Yang profil yang kedua, profilnya tetap dikunci. Bestie dan teman dekat doang nih yang bisa follow. Ortu sama keluarga nggak ada. Terus kemudian postingan harus estetik. Biasanya ada cuma 3 atau 6 misalkan atau berapa gitu kan. Coba yang sekiranya di nomor 2 ini boleh raise hand aja deh. Di raise hand aja nggak perlu ngomong. Raise hand kira-kira 1 dan 2 ini sesuai nggak dengan teman-teman? Oke, benar. Berarti 2. Kemudian saya mau lihat nih apakah di next ada pada akhirnya ketika nomor 2, oh nomor 2 bestinya udah nggak besti banget nih, ada yang cepu nih, ada yang cepuin ke orang tua. Oke, gue bikin yang ketiga. Masih dikunci, kemudian lebih selektif, bestinya bener-bener yang besti banget. Dan biasanya nih teman-teman yang habis putus sama mantannya, kemudian karena mantannya ada di second account, kita bikin yang third account supaya ya udah mantannya nggak bisa ngeliat gua. Nah, karena ini karena besti cepu. Nah, di sini ada yang akunnya ada 3, boleh resen juga. Ada, oke, good, masih ada. Boleh terakhir. Nah, ketika sampai next, sampai keempat atau selanjutnya, udahlah, saya udah pusing dengan Gen Z seperti apa. Saya juga bingung kenapa harus ada keempat dan seterusnya. Ketika kita udah bikin close friend, kemudian sudah bikin bestie banget, terus kemudian ternyata ada yang cepu. Nah, berarti ada yang salah dengan bagaimana kita uh, berteman di dunia media sosial. Nah, pesan saya adalah sebenarnya nggak masalah teman-teman mau punya akun berapa.
bebas. Yang penting salah satu akun, saya udah sering ngomong di setiap kelas bahwa pelihara satu akun untuk membranding, karena personal branding yang teman-teman buat itu penting dalam berpublic speaking. Jadi saya harap teman-teman boleh mau di akun satu, dua, tiga atau empat, pelihara itu dan kemudian share ke media sosialnya bahwa gue seperti ini loh. Dan saya harap jangan dikunci profilnya supaya orang-orang tahu bahwa siapa sih kita. Next. Nah, ini ada satu eh, kunci bahwa konsistensi dalam membuat sebuah personal branding itu adalah sebuah hal yang harus, maka disebut dengan konsistensi adalah kunci. Jadi kalau teman-teman mau nge-branding teman-teman dengan sebutan apa atau dikenal sebagai apa, maka postingan-postingan yang ada di medsosnya harus sesuai dengan itu. Kayak saya, misalkan saya dosen public speaking, saya juga apa pelatih badminton, dan yang saya share di medsos itu kebanyakan seperti itu. Karena harus konsisten supaya orang dengan sadar bahwa oke, Pak Yuda dosen public speaking, dosen UNAS, dia juga ngajar badminton. Next, karena saya pada akhirnya membuat seperti yang tadi disebut oleh Bezos tadi. Next, ini anggaplah quote dari saya bahwa personal branding itu bukan untuk mereka yang udah kenal kita, tapi justru untuk mereka yang nggak kenal kita. Jadi teman-teman kalau mau branding di media sosial khususnya, terutama bahwa orang yang kenal baik dengan kita tahu nih si Yuda nih busuknya kayak gimana, tahu gua gitu misalkan, atau Julian tahu gua busuknya kayak gimana. Misalkan dia nge-brandingnya bagus di media sosial, ya itu untuk orang-orang yang nggak kenal kita. Tapi ketika orang yang kenal kita ngerasa bahwa oh yang di medsos sebenarnya nggak, bukan dia banget nih, ya nggak masalah gitu. Yang penting, makanya kenapa personal branding itu khusus untuk sebenarnya buat orang-orang yang belum mengenal kita. Makanya ketika orang nyari saya di media sosial, oh Pak Yuda itu dosen public speaking ya. Tetapi kalau misalkan dia udah bestie banget sama saya, dia tahu kayak saya busuknya seperti apa, orangnya kayak gimana, gilanya gimana, dan sebagainya. Makanya personal branding itu buat orang-orang yang udah kenal kita banget, itu nggak penting. Karena mereka tahu kita gimana. Tetapi personal branding ini justru untuk orang yang nggak kenal kita, terutama untuk media sosial. Karena biasanya kan yang follow kita sebenarnya belum pernah ketemu, atau mungkin nggak kenal deket sama kita. Makanya yang kita share di media sosial, ya untuk kita branding. Seperti itu. Next. Nah, saya ada tips yang memang saya buat sendiri selama saya menjadi dosen di ilmu komunikasi UNAS. Terus setelah saya mengamati teman-teman ilmu komunikasi, cutting kalian sampai kalian, bahwa ada 4 tips spesial untuk teman-teman supaya eh, punya personal branding dalam berpublic speaking. Next. Saya sebut ini namanya siklus 4P. Kenapa siklus? Karena dia akan terus-menerus tanpa berhenti dan dia tidak akan lepas. Jadi dia akan apa namanya? Dia akan mempengaruhi siklus yang lain. Jadi dia akan bermuter terus. Apa itu 4P? Next. Ini biasanya saya share ini biasanya ketika saya ada seminar di luar, dan karena ini khusus untuk anak-anak UNAS, saya share ini bahwa ada siklus yang namanya 4P. Kita bahas dari yang public speaking dulu di paling atas tuh yang sebelah kanan. Jadi kalau kita mau berpublic speaking dengan baik, sudah pasti kan ada tuh kita dari awal semester bahwa kepercayaan diri itu penting. Percaya diri itu penting, harus ada percaya diri. Nah, ketika kita mau percaya diri, biasanya itu dipermudah ketika kita punya personal branding yang baik. Kalau kita eh, personal branding bagus, dikenal sebagai, oh iya, misalkan Julian ketua kelas. Nah, ketika branding dia sebagai ketua kelas, mau tidak mau dia harus percaya diri untuk berpublic speaking. Maka itu akan mengurut ke personal branding. Kemudian dari personal branding itu biasanya akan ke belakang. Kenapa dia punya personal branding yang bagus? Karena dia tidak malu-malu untuk ngepost dan publish di media sosial. Saya mendapatkan apa kenyataan ini, saya mendapatkan ini semua bahwa saya melihat dari anak-anak mahasiswa saya ada perbedaan mahasiswa A dan mahasiswa B. Ketika mahasiswa A itu medsosnya benar-benar tidak dikunci, kemudian dia suka ngepost dan sebagainya, dia ngepost apa yang dia suka, kemudian siapapun boleh follow tanpa dikunci, itu personal branding dia dapat.
ketika dia sering ngepost dan sebagainya, kemudian personal branding dapat, maka percaya diri dia akan meningkat. Dan public speakingnya itu lebih bagus. Ketimbang mahasiswa B yang akunnya dikunci, nggak pernah ngepost apa-apa, cuman buat mantau mantan dan bestie-bestinya atau dosennya. Kemudian pada akhirnya dia nggak bisa membuat personal branding dia sendiri. Akhirnya dia nggak pede dan akhirnya dia nggak paham berpublic speaking. Biasanya lebih lebih di bawah dari teman-teman yang sering ngepost dan publish. Biasanya lebih bagus public speakingnya. Dan itu terbukti dari beberapa cutting kalian. Saya mengamati ada yang nge-follow saya dua orang. Yang satu memang sering ngepost, kemudian dia eh, apa namanya nggak ngunci profilnya dibanding dengan yang ngunci profilnya yang nggak pernah ngepost. Itu berbeda, percaya dirinya akan berbeda. Karena biasanya teman-teman yang tidak percaya diri di media sosial itu bisa berpengaruh kepada dia tidak percaya diri di depan umum, di halayak ramai atau di publik. Makanya saya harap teman-teman ketika membahas ini runut loh. Teman-teman kalau mau percaya diri maka harus punya personal branding. Personal branding itu biasanya dari sering ngepost dan publish di media sosial. Makanya ketika kalau saya gini, public speaking terus kemudian ketika saya kalau habis public speaking, saya post nih di media sosial saya. Saya jelasin saya habis public speaking di sini-sini dan sebagainya. Dan biasanya saya suka minta ketua kelas untuk ngerekam rekam saya kan video terus kemudian saya post. Ketika saya ngepost itu, maka orang-orang akan melihat saya sebagai, oh iya Pak Yuda ini dosen ya public speaking. Orang kenal, saya akhirnya nge-branding diri saya seperti itu. Kemudian akhirnya saya pede nih ketika orang-orang udah kenal saya seperti itu. Ketika pede, saya akan public speakingnya dengan lebih baik lagi. Public speaking lagi, saya post lagi. Makanya itu kan muter terus, siklus namanya gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan itu next setelah nanti keluar dari public speaking saya, kelas saya ketemu saya lagi di kelas marketing PR misalkan atau kelas apapun, ada perubahan minimal dari bagaimana teman-teman mengelola media sosialnya. Gitu. Kalau yang teman-teman sekarang di sini biasa ngunci, yuk coba yuk satu akun tidak dikunci, posting yang bagus-bagus menurut teman-teman, jangan peduli sama omongan orang, posting aja yang teman-teman suka gitu. Jadi ini tips buat teman-teman kalau mau lebih percaya diri lagi dalam berpublic speaking. Karena di media sosial sekarang akan mempengaruhi bagaimana teman-teman membuat branding, lalu akhirnya bisa percaya diri sampai kepada teman-teman bisa berpublic speaking. Next. Sampai sini ada yang mau ditanya silakan. Eh, Boleh raise hand dulu, kemudian tanya, silakan. Baik, dari ladies first dulu lah ya. Jos ya, kita ke Natasha dulu. Boleh, silakan. Tadi kan Bapak bilang tuh buat orang yang belum kenal kita ya. Betul. Nah, kalau gitu sejauh mana sih Pak Hmm. kita boleh nunjukin sisi bagus kita ke orang asing tersebut yang bisa masih disebut wajar gitu sebagai branding. Terus Oke. mulai kapan sih Pak kalau itu semua itu Hmm. bisa dianggap sebagai pencitraan doang atau bohong gitu Pak? Oke, baik. Nah, Udah itu yang aja sih Pak. namanya, ya thank you. Namanya branding itu adalah pencitraan. Selama pencitraan itu baik dan pencitraan itu tidak terlalu jauh dengan apa kita sebenarnya, silakan. Pencitraan itu boleh, tetapi jangan sampai membohongi sisi diri kita sendiri. Misalkan Natasha nggak suka olahraga, tapi ngepost lagi main padel, misalkan, tapi cuman megang raketnya doang di lapangan, tapi sebenarnya nggak mau main gitu dan sebagainya. Jadi jangan seperti itu. Misalkan saya suka apa olahraga, cuman jarang aja, misalkan nggak masalah untuk ngepost itu. Terus misalkan hal-hal sisi-sisi baik itu di post nggak masalah selama itu bisa membuat teman-teman pengen disebut sebagai oke, gue pengen disebut sebagai mahasiswi yang banyak kegiatan. Saya ikut Unas TV Pak, terus kemudian saya juga suka olahraga dan sebagainya. Post aja itu, hal-hal positif itu. Masalah nanti pencitraan itu ya biarkan itu kan karena memang maksud dari kita membranding untuk mencitrakan diri kita seperti apa. Jangan sampai pencitraan kita arahnya kepada negatif pasti yang di branding adalah hal negatif. Misal pun
Natasha memang punya sisi-sisi yang eh, misalkan bisa dibilang ya namanya anak muda Pak agak-agak nakal dikit lah. Silakan, tapi jangan sampai itu di-share di media kan makanya kenapa ada akun 2, akun 3, akun 4 silakan. Tetapi kalau mau membranding supaya kita dikenal sebagai sesuatu yang baik, maka brandinglah hal-hal yang positif. Selama itu tidak membohongi diri kita sendiri. Karena takutnya ketika nanti ketemu langsung, maka kita tidak bisa membuktikan apa yang kita share di media sosial. Makanya yang saya share yang sekiranya saya memang bisa membuktikan itu nantinya gitu. Ya makanya kan kayak Natasha kan anak Unas TV, share aja tentang kegiatan di Unas TV seperti apa, gua bisa apa di Unas TV, kemudian di kelas seperti apa, di kampus seperti apa dan sebagainya. Atau di luaran saya suka olahraga juga Pak, ya walaupun nggak terlalu sering, nggak apa-apa share aja dan sebagainya. Itu yang ingin disampaikan supaya orang kenal kita. Masalah nanti basic-basic kita tahu, pencitraan doang tuh si Natasha. Iya, it's okay. Makanya saya bilang personal branding itu bukan orang-orang untuk orang yang kenal kita. Ya orang yang kenal kita pasti ngebales, ah pencitraan, bohong doang gitu dan sebagainya. Itu kan beda lagi. Tetapi bagaimana kita membranding untuk orang-orang yang tadinya belum kenal kita? Karena ketika Natasha kenalan sama orang belum pernah ketemu, biasanya kan yang di-share, yang dicari adalah media sosialnya kan. Nah, itu yang ingin disampaikan kepada orang-orang bagaimana branding itu dibuat gitu, Natasha. Satu lagi apa tadi? Itu berarti Pak nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya asal jangan bohong ke diri sendiri aja ya Pak. Betul. Pencitraan itu wajar karena memang bagaimana kita membranding, branding itu citra. Citra kita ingin di-share seperti apa, nggak masalah itu disebut dengan pencitraan. Karena ya itu pengen kita bahas itu dan itu kita pengen bangun, nggak masalah gitu. Selama itu positif dan tidak membohongi diri sendiri. Ya sudah jelas Pak. Terima kasih. Thank you, Natasha. Ya, oke, Jos, silakan Jos. Ya Pak, saya mau tanya, jadi kalau misalkan kita lagi ke postingan itu Pak, kita tuh itu kan personal branding. Nah itu harus dibangun dengan kepribadian diri. Jadi kayak ini diri kita sendiri apa biar kita disukain, ya kayak menyesuaikan target audiensnya gitu Pak. Oke. Dan tadi kan Bapak kan sempat mention ya, kalau misalkan eh, boleh pencitraan asal nggak berlebihan. Nah itu bisa dikatakan berlebihan terus kayak dalam hati apa banget sih ini orang itu kayak gimana sih Pak? Kasih Pak itu aja. Baik, thank you, Jos. Kalau saya punya prinsip gini, posting yang kita suka, bukan posting yang orang lain suka, gitu. Terutama untuk masalah branding. Saya nggak peduli dicap sebagai lo olahraga banget sih dah, lo lebay banget sih dah dan sebagainya gitu. Bahkan saya punya punya hashtag tersendiri ketika saya olahraga. Biasanya saya ada hashtagnya olahraga tanpa batas gitu kan. Karena saya punya hashtag itu karena saya punya kebiasaan makan juga tanpa batas gitu. Jadi saya harus membalancekan itu. Nah, eh, ketika saya punya punya hashtag itu, pada akhirnya hashtag saya itu kebawa sampai sekarang. Itu saya hashtag dari kuliah, dari zaman kuliah, terus kemudian sampai sekarang kebawa dan teman-teman kuliah saya ketika saya ngepost saya lagi olahraga tanpa hashtag itu, tiba-tiba ada yang nge-DM saya, kok nggak ada sih hashtag olahraga tanpa batasnya dan sebagainya. Nah, pada akhirnya itu yang akhirnya tercipta terpatri sama teman-teman saya bahwa oke, branding Yuda tuh itu olahraga yang bisa dibilang awalnya lebay banget sih tanpa batas. Pada akhirnya oh itu yang ingin disematkan, gak masalah. Selama kelebayan itu hal yang positif, menurut saya sih gak masalah. Masalah sampai mana batasnya eh, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi, gitu kan. Balik lagi, ketika misalkan ternyata batasnya itu kita tidak bisa apa namanya menyanggupinya, nah itu yang salah gitu. Masalah kayak saya bilang tadi olahraga tanpa batas, padahal sebenarnya saya olahraga cuma seminggu 2 kali. Tetapi hal-hal itu saya brandingkan supaya orang berpikir bahwa oh Yuda suka olahraga gitu. Cuman seperti itu. Yang penting orang kenal ketika saya udah posting olahraga tanpa batas. Oh ini Yuda nih biasanya. Makanya kenapa ketika saya ngepost tanpa hashtag itu orang-orang langsung kok nggak ada sini tanpa batasnya kemana gitu dan sebagainya. Makanya masalah yang tadi saya bilang apakah harus ngikutin
targetnya, masalahnya kan kita nge-branding ini tergantung kamu nge-branding apakah memang sebagai apa namanya BA di sebuah produk, nah itu adalah lagi targetnya. Tetapi kalau kita kan oh target kita paling ya udahlah anak-anak UNAS juga ya udah. Jadi bagaimana kita nge-post hal-hal yang memang sesuai dengan followers kita aja. Kan teman-teman paling followers kamu yang dia satu kalau nggak teman-teman kemudian keluarga dan sebagainya. Nah, Jos ini pengen dikenal sebagai apa sih sama teman-teman sama keluarga besar yang jauh gitu yang nggak tahu Jos seperti apa gitu. Jadi kita fokus aja kepada followers kita. Jangan fokus terhadap pada ih gue mau ke targetnya yang mana ya. Apakah nanti Gen Z pada suka sama gue dan sebagainya. Nggak usah. Kita fokus kepada followers kita aja. Makanya kenapa saya bilang jangan dikunci. Siapa tahu postingan kita akan menarik orang-orang lain gitu kan dan sebagainya. Jadi jangan dikunci. Seperti itu. Gimana Jos? Dapat? Dapat Pak. Baik terakhir, Teval. Silakan Teval. Thank you ya Jos. Ya Pak, saya mau nanya Pak, Ya, kan di dunia kerja kan orang kan sering branding diri lu di medsos, betul. eh, eh, LinkedIn segala macam kan ya Betul. Pak. Betul, betul. Isi konten gaya ngomongnya beda banget sama pas ke barang langsung. Itu personal brandingnya beneran refleksi di atau cuma strategi marketing Pak? Ini yang berbahaya nih, ketika kita mau buat sebuah link ini atau di medsos kita, misalkan kita bisa ini, kita bisa itu dan sebagainya. Terus ada yang misalkan dia ngepost apa dan sebagainya untuk menarik recruiter gitu dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika kita membuat sebuah postingan atau kita mau menarik recruiter dengan hal-hal positif, itu harus dipertanggungjawabkan. Kita memang bisa atau enggak. Jangan sampai makanya tadi saya bilang, berlebihan itu kan tergantung dari bagaimana orangnya. Nah, berlebihan itu juga bisa dikatakan ketika memang kita tidak bisa membuat itu benar. Nah, itu yang saya bilang, saya jago ini Pak. Ternyata pas dites sama rekruter nggak bisa. Nah, ini yang salah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, silakan teman-teman mau branding sebagaimana teman-teman maunya apa, selama itu tidak menyalahi aturan dan tidak eh, memang tidak membohongi teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman nggak bisa, ya jangan. Zaman sekarang, teman-teman kalau nanti teman-teman lulus, yang pertama kali dicek sebelum teman-teman dipanggil untuk interview adalah media sosialnya teman-teman. Makanya kenapa saya bilang jangan sampai dikunci. Biasanya dia akan melihat, oh postingannya gimana ya orangnya, apakah dia aktif di kampus atau enggak dan sebagainya. Ketika ke teman-teman ngasih akun yang dikunci, apa yang bisa dilihat oleh recruiter? Biasanya ketika ya dikunci, males ah udah skip aja nggak usah dipanggil. Itu loh, karena biasanya HRD sekarang paling malas untuk yuk kita interview dulu deh enggak. Mereka akan cek dulu media sosialnya. Baik, kalau thank you Keteval kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh ketua kelas share absensi dulu. Terima kasih Pak. Sama-sama Teval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran singkat kegiatan saya sebagai pengajar pada Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional. Terima kasih.